Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh, Bab 2. Ingin dia mencabik wajah wanita dan lelaki yang tengah bahagia di atas tangisnya itu. Namun Adele berpikir, tak perlu membalas dengan kekerasan. Cukup pelan dan menyakitkan. Sungguh, jika rumah yang ditempati wanita itu adalah hasil dari uang Haikal, Adele tak akan rela. Dia harus mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Kau harus membayar mahal atas pengkhianatan yang kau berikan, Mas. Adele menyeka pipi yang sedari tadi basah. Dia harus kuat, dia harus tunjukkan kalau dia bukan wanita lemah. Adele memilih untuk pulang, cukup sudah bukti yang dia lihat hari ini. Berlama-lama di sini, hanya akan membuatnya semakin cemburu dan sakit hati. Adele segera mencari semua aset berharganya. Mulai dari sertifikat rumah, villa dan beberapa tanah yang dia punya. Perhiasannya pun dia amankan. Adele tak ingin Haikal yang mengambilnya duluan. Perempuan itu harus mengamankannya terlebih dahulu. Adele bingung, kemana dia harus meletakkan semua barang berharganya ini. Sudah pasti, Haikal akan mengacak semua isi rumah dan ingin menemukan ini. Bahkan, semua BPKB kendaraan yang mereka punya disimpan Adele. Dia ingin Haikal keluar dari rumahnya tidak membawa apapun. Karena saat dia datang, hanya membawa satu unit mobil. Itu pun sudah dijual Haikal, dan digantikannya dengan satu mobil Alphard keluaran terbaru. Bahkan, kini ada 2 mobil sport dan 2 motor gede di dalam garasi. Mobil mereka semua itu, Haikal yang beli dengan uang perusahaan. Bella, ya. Bella satu-satunya sahabat baik Adele, yang bisa dia percaya saat ini. Adele harus bergerak cepat, tak bisa lagi Haikal mengambil seluruh asetnya, karena memang semua atas nama Adelia. Adele bukan perempuan bodoh, yang bisa ditipu begitu saja. Dan dia tidak mau pasrah dengan perbuatan Haikal. Sayang, panggil Haikal mencari keberadaan Adele, tapi perempuan itu tak ada di rumah. Cukup lama Haikal menunggu di kamar mereka, tapi Adele tak kunjung pulang. Ponselnya pun tidak aktif, membuat Haikal khawatir. Sudah pulang, Mas? Tanya Adele yang baru datang. Ekspresi wanita ini terlihat lebih baik daripada tadi. Adelia mencoba bersikap manis pada Haikal. Kamu dari mana? Tanya Haikal. Alfa, Mas. Keperluanku banyak yang habis. Jawab Adele, sambil meletakkan tasnya di atas meja hias. Kok lama ke Alfanya? Tadi macet, Mas. Jawab Adele sambil berjalan ke kamar mandi. Tubuhnya sudah terasa gerah, dan ingin segera disiram air. Malam ini Adele pura-pura tertidur. Dia ingin memperhatikan gerak-gerik Haikal, yang selama ini tak terpantau olehnya. Haikal senyum-senyum sendiri memainkan ponselnya. Sudah pasti dia sedang chat wanita julang itu. Tak akan aku biarkan kalian bahagia. Jika dia menginginkanmu, terima kamu saat jadi gembel, Mas. Batin Adelia menghela nafas panjang. Di saat seperti ini, dia rindu orang tuanya. Tak ada tempat Adele berkeluh kesah, ke keluarga Haikal tak akan mungkin. Karena selama ini, Mama Haikal juga sudah sangat menginginkan cucu. Kenapa kamu tidak sabar menunggu aku sehat, Mas? Ternyata cintamu hanya sebatas ini? Batin Adele tersenyum kecut. Del, kenapa tidak ke kantor? Pesan Damian. Lelah Om, tapi hari ini aku datang, balas Adele. Karena Adele ingin meminta Damian, mengajarkannya cara mengalihkan perusahaan pada dirinya lagi. Oke, Om tunggu. Adele menutup ponselnya, dan menyiapkan pakaian kerja Haikal. Dia masih berusaha bersikap manis, agar saat berpisah nanti, Haikal bisa mengingatnya. Meskipun tak bisa memberikan anak, setidaknya Adele memberikan kenangan manis untuk Haikal. Sayang, bisik Haikal memeluk tubuh Adele dari belakang, dan mencium tengkuknya mesra. Adele berusaha menahan air matanya, agar tak jatuh. Karena ini, adalah pelukan terakhir dia dan Haikal, sebelum mereka resmi bercerai. Kamu kenapa? Tanya Haikal pada Adele, yang terlihat berbeda. Adele terlihat tak menikmati pelukan Haikal. Tidak, aku hanya sedang tidak enak badan, Mas. Jawab Adele datar. Kamu sakit? Aku panggil dokter ya.
Tidak usah. Istirahat di rumah juga cukup. Mas berangkat saja. Ucap Adele. Sayang, Mas kangen, bisik Haikal membuat Adele bimbang. Dia masih istri sah Haikal, tapi mengingat perselingkuhan Haikal, membuatnya jijik. Haikal harus diberikan pelajaran. Aku sedang datang bulan, Mas. Tolak Adelia membuat Haikal kecewa. Sebenarnya Haikal sangat mencintai Adele. Hanya soal anak saja, yang membuatnya memilih selingkuh dan menikah lagi. Ya sudah, aku ke kantor ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku, ucap Haikal dan diangguki Adelia. Setelah mengantar Haikal ke teras rumah, Adelia kembali ke kamarnya, dia harus bersiap ke kantor Om Damian. Kamu yakin? Tanya Damian, tak percaya dengan cerita istri keponakannya ini. Ya, Om, bahkan sangat yakin. Karena sudah sepantasnya, aku yang memegang kendali atas perusahaan keluargaku. Hanya itu peninggalan mereka, yang sangat berharga untukku. Jadi, aku yang menjadi pemimpinnya. Jawab Adelia mantap. Adelia ingin perusahaan kembali padanya, dia yang akan menjabat sebagai CEO kembali, di perusahaan papanya. Cukup sudah, Haikal bersenang-senang selama ini. Dengan uang peninggalan mamanya, bahkan sampai menikah lagi. Damian mengangguk setuju, dia akan membantu Adelia, menduduki jabatan CEO. Karena sudah melihat, bukti yang diberikan Adelia, kalau Haikal berselingkuh darinya. Meskipun Haikal keponakannya, tapi Damian tak menyetujui perselingkuhan. Terima kasih, Om, sudah banyak membantu. Ucap Adelia, refleks memegang tangan Damian. Hari ini, Adelia bertemu pengacaranya, untuk memberikan bukti perselingkuhan Haikal. Adelia mau Haikal keluar dari rumahnya, dengan tangan kosong. Dia tak ingin Haikal bahagia, di atas kesakitannya. Maaf Mas, kamu yang menggores luka ini. Hingga aku pun tak mampu, untuk memaafkanmu lagi, batin Adelia. Malam ini Adelia hanya bisa menangis, memandangi cahaya rembulan. Lagi-lagi alasan lembur, yang dibuat Haikal untuk telat pulang. Padahal, Adelia sendiri sudah mendatangi kantor. Tidak ada satupun karyawan, maupun bos yang lembur. Adelia hanya bisa meratapi nasibnya. Saat ini sudah berapa lama Haikal membohongi dirinya, karena mereka sudah memiliki anak. Adelia ingin menenangkan diri sejenak, dari masalah hidup yang menimpanya saat ini. Tapi, bagaimana caranya? Apa dia harus pergi meninggalkan Haikal? Jika iya, berarti dia kalah sebelum berperang. Adelia menghela nafas panjang, dia harus membongkar sendiri kebusukan suaminya. Tapi sebelum itu, dia harus bertindak secepatnya. Sayang, aku 2 hari ini harus berangkat ke Surabaya lagi, untuk proyek di sana, ucap Haikal. Ya, Mas, tidak masalah, jawab Adelia singkat. Maaf, aku tidak bisa menemanimu ke dokter, kamu bisa sendiri, kan? Bisa. Kamu kenapa, sayang? Sepertinya tidak semangat begitu. Tanya Haikal heran. Entahlah, Mas, sepertinya aku sedikit lelah. Istirahat saja di rumah, kurangi aktivitas sosialitamu itu. Ucap Haikal, karena selama ini yang Haikal tahu, kalau Adelia hanya menghamburkan uang saja di luar sana. Memang benar, Adelia kerap meminta uang pada Haikal. Tapi itu semua, dia investasikan ke tanah ataupun perhiasan, bukan untuk hura-hura semata. Karena Adelia berpikir, tak selamanya Haikal bekerja, apalagi mereka tak memiliki anak. Jadi, Adelia sudah mempersiapkan harta hari tuanya, dengan tabungan investasi yang banyak. Aku berangkat ya, pamit Haikal mencium kening Adelia. Kemana lagi kamu berlibur bersama Julang itu, Mas? Batin Adelia, mengepalkan tangannya. Adel kamu harus kuat, buang lelaki itu dari hidupmu. Ucapnya, mengsugesti diri sendiri. Adelia segera bersiap. Hari ini dia akan mengurus semuanya, agar Haikal tahu siapa dirinya. Adelia sedikit menguap, saat mengendarai mobilnya. Semalam matanya tak dapat terpejam. Bayang-bayang pengkhianatan Haikal, masih terpampang nyata di pelupuk mata. Tepat 1 jam perjalanan, Adelia telah sampai di kantor. Satpam yang melihatnya tampak terkejut. Selamat pagi, Bu Adel.
sapa satpam tersebut. Selamat pagi, Pak. Sepanjang jalan menuju ruangan direktur, para karyawan menunduk hormat menyapanya. Sudah lama sekali, Adelia tidak datang ke perusahaan papanya ini. Sejak Haikal yang menjabat, hanya saat ulang tahun perusahaan, ataupun ada acara penting saja Adelia datang. Tapi, semua karyawan masih mengenalinya sebagai istri Haikal dan anak pemilik perusahaan. Kinanti, ke ruangan saya sekarang, ucap Adelia kepada sekretaris Haikal. Baik, Bu. Jawab Kinanti gugup, karena tiba-tiba Adelia datang tanpa pemberitahuan. Dia tidak menyangka, pagi ini ada kunjungan mendadak dari istri Big Boss-nya. Pak Haikal tidak masuk? Tanya Adelia. Tidak, Bu. Hari ini beliau ambil cuti selama 2 hari. Kemana? Saya tidak tahu, Bu. Urusan kantor? Tanya Adelia lagi. Sepertinya tidak, Bu. Beliau bilang ada urusan keluarga, dan semua urusan kantor dipending dulu. Selama beliau pergi, jelas Kinanti. Adelia menghela nafas panjang. Dia sudah merasakan juga, kalau Haikal terus berbohong padanya. Sebenarnya, beberapa bulan terakhir, Pak Haikal jarang masuk kantor. Bu, kata beliau ibu sakit. Apa? Bagaimana bisa? Lalu, bagaimana dengan semua urusan kantor? Semuanya diserahkan kepada Pak Fajar, Bu, jawab Kinanti ragu-ragu. Fajar? Bagaimana bisa Fajar bekerja di kantorku? Ucap Adelia menghela nafas kasar. Fajar adalah adik bungsu Haikal. Kenapa Fajar bisa bekerja di perusahaan, tanpa sepengetahuan Adelia? Apa mereka sudah bermain di belakang Adelia? Umumkan kepada semua kepala divisi, kita rapat 30 menit lagi. Baik, Bu. Pagi ini, rapat akan segera dimulai. Seluruh kepala divisi sudah berkumpul. Selamat pagi semuanya. Sapa Adelia kepada para stafnya. Selamat pagi, Bu. Jawab mereka serentak. Di sini saya akan mengumumkan bahwa jabatan direktur mulai hari ini saya ambil alih. Semua laporan harus menggunakan tanda tangan saya, termasuk penarikan dana perusahaan. Sekarang, saya minta kalian menyiapkan laporan semua divisi selama 3 bulan terakhir. Saya tunggu di meja saya sekarang. Terima kasih, dan selamat pagi. Setelah selesai menyampaikan tujuannya, Adelia bergegas kembali ke ruangannya. Adelia memijit pelipisnya. Dia merasa pusing, untung saja dia sudah mulai belajar dari Damian. Dan pengacaranya pun sedang mengurus semuanya, termasuk perceraiannya dengan Haikal. Adelia tidak mau menjalani rumah tangga bersama seorang pengkhianat. Masuk! Teriak Adelia, karena terdengar ketukan dari luar. Kinanti masuk bersama seorang office boy. Bu, saya bawakan teh hangat. Sepertinya, ibu kurang sehat. Terima kasih, Kinan. Sama-sama, Bu. Apa ibu sudah sarapan? Apa mau saya pesankan makanan? Tawar Kinanti. Tidak perlu. Duduklah, ada yang ingin saya tanyakan. Kinanti duduk di hadapan Adelia, dia terlihat gugup. Karena bagaimanapun, selama ini dia bekerja dengan Haikal, bukan dengan Adelia. Ada apa, Bu? Saya mau tanya. Tolong jawab jujur. Apa benar Bapak sering tidak masuk kantor? Tanya Adelia lagi. Iya, Bu. Apa akhir-akhir ini ada perempuan yang sering menemui Bapak di kantor? Tanya Adelia menyelidik. Jangan takut. Jawab saja pertanyaan saya dengan jujur, imbuhnya. Tidak sering, Bu. Hanya 2 atau 3 kali, dan bersama anak lelaki sekitar 3 tahunan. Jawab Kinanti, membuat Adelia meremas tangannya. Acara ke Surabaya dulu, kamu ikut? Sudah beberapa bulan belakangan ini. Bapak tidak pernah memperbolehkan saya ikut saat keluar kota, Bu. Apa Bapak sering menarik uang perusahaan? Tanya Adelia lagi. Adelia merasa, pasti Haikal mengambil uang perusahaan untuk membiayai wanita itu. Iya, Bu. Akhir-akhir ini, Bapak lebih sering mengambil uang dari bendahara dalam jumlah yang tidak wajar.
Jika tidak diberi, beliau akan marah-marah. Lalu bagaimana keuangan kantor? Tanya Adelia Get. Cukup stabil, Bu. Meskipun Bapak sering mengambil uang, tidak mempengaruhi keuangan. Karena memang ada beberapa tender yang kita menangkan, dan jumlah uangnya pun cukup besar. Sehingga bisa membuat perusahaan stabil, jelas Kinanti menjelaskan. Sudah berjalan proyeknya? Belum, Bu, bulan depan. Bagaimana ini? Apa aku bisa menyelesaikan proyek itu tanpa Mas Haikal? Tapi, aku tak bisa mempertahankan rumah tangga ini, batin Adelia. Terima kasih. Kamu boleh keluar, ucap Adelia dan diangguki Kinanti. Om, aku tidak mengerti cara mengerjakan proyek. Aku harus bagaimana, Om? Tanya Adelia. Lagi-lagi Damianlah tempat dia mengadu, karena memang Damian lelaki yang bisa Adelia andalkan saat ini. Kamu pelajari dulu, nanti Om yang akan bantu mengurusnya. Jawab Damian dari seberang sana. Oh ya, satu lagi, Om. Aku pinjam dulu tim audit terbaik dari kantor Om. Untuk apa, Del? Untuk memperbarui semua pekerjaan di kantor ini, Om. Aku tak ingin memakai tim Haikal, sudah pasti mereka bekerja sama. Aku ingin Haikal pergi, tanpa membawa satu pun milikku. Del, kamu berniat mencampakkan Haikal? Tanya Damian. Om bisa pikir sendiri, apa yang pantas didapat untuk seorang pengkhianat? Jawab Adelia tegas. Adelia tersenyum kecil, lalu menutup ponselnya. Adel, semangat. Kamu tak membutuhkan lelaki seperti Haikal, batin Adelia. Adelia segera pulang, dia butuh waktu untuk menenangkan diri sejenak. Adelia memilih salon, untuk tempatnya merilekskan diri hari ini. Meskipun hatinya sakit, dia tak boleh terus larut dalam kesedihannya. Bella sahabat yang sedang menemaninya saat ini. Adelia dan Bella memang bersahabat dari kecil, karena mereka dulunya bertetangga. Tapi, Bella pindah saat mereka duduk di bangku SMP. Karena mama dan papanya memilih menetap di luar negeri. Tapi Bella kembali lagi ke Jakarta setelah lulus SMA. Bella memutuskan untuk kuliah bersama Adelia, karena Adelia tak memiliki teman saat orang tuanya meninggal. Lo yakin, Beb, mau cerai? Jadi janda nggak gampang, Beb, ucap Bella. Bel, aku nggak bisa bertahan dalam rumah tangga yang penuh dengan kebohongan. Sudah pasti banyak kebohongan di depan sana yang akan dilakukan Mas Haikal. Lebih baik melepaskan daripada menyakitkanku. Aku tak mau dimadu, Bel. Janda bukan pilihan, tapi inilah kenyataannya, Bel. Kenapa tidak kamu labrak saja waktu itu, Del? Kalau aku jadi kamu, sudah pasti aku cakar-cakar tuh julang, geram Bella ikut kesal. Masih banyak yang harus aku selesaikan, Bel. Jika saat itu aku mencak-mencak di sana, pasti kami akan pulang untuk menyelesaikannya. Lalu, semua surat menyurat berharga pasti akan rebutan. Kalau sekarang, kan, semua jadi milikku. Salah siapa dia berani bermain api denganku? Sekarang, biarkan dia bersenang-senang dengan gundukannya itu. Dia beneran ke Surabaya, Del? Nggak tahu, soalnya aku nggak cari tahu dia di mana. Biar saja dia menikmati harinya dulu, sebelum dia hancur, Bel. Aku dukung keputusanmu, Del. Jika butuh bantuanku, segera katakan. Biar kita hancurkan bersama, ucap Bella terkekeh. Bersambung.